Tanggal 7 April adalah Hari Kesehatan Dunia. Selain itu juga dirayakan sebagai ulang tahun World Health Organization atau WHO. Secara konstitusi, ditandatangani oleh 61 negara pada tahun 1946. Sampai pada akhirnya, tanggal 7 April 1948, WHO diresmikan dan berkantor pusat di Swiss. Organisasi ini di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang memiliki misi menjaga kesehatan internasional melalui kerjasama internasional. Selamat pagi, saya Salva Gemma Salsabila. Hari ini saya akan membahas materi tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap WHO dan konsekuensi akan krisis legitimasi. Dan agenda yang akan saya bahas mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap WHO dan krisis legitimasi global. Beberapa dari kalian pasti sudah mengetahui bahwa WHO dituntut untuk menciptakan kondisi kesehatan di tingkat global dalam kondisi yang sebaik mungkin. Secara operasional, WHO memiliki World Health Assembly atau Majelis Kesehatan Dunia yang mengadakan pertemuan setiap tahun untuk membahas permasalahan-permasalahan internasional berkaitan dengan isu kesehatan. Institusi internasional memiliki salah satu faktor paling penting dalam mempertahankan kelangsungannya. Faktor legitimasi menjadi krusial untuk dimiliki oleh seluruh institusi internasional. Dengan legitimasi, sebuah institusi internasional dapat mentransformasikan legitimasi tersebut menjadi kekuatan yang dapat memaksa negara-negara mengikuti segala kebijakan atau arahan yang dikeluarkan oleh institusi internasional tersebut. WHO adalah salah satu badan PBB yang berupaya mempertahankan legitimasinya di publik internasional. WHO mendapat ujian terberat terkait eksistensinya di dunia dalam beberapa bulan terakhir. Pada tanggal 11 Maret 2020, Direktur Jenderal WHO yang bernama Tedros Adhanom Ghebreyesus menjelaskan tentang wabah virus COVID-19 tentang masuk dalam kategori pandemi. Tedros menjelaskan bagaimana perilaku berbagai negara yang belum berbenah secara lebih untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Dirinya bersama beberapa petinggi WHO frustasi dalam mendorong 1.940 negara anggota yang menjalankan panduan-panduan pencegahan COVID-19 yang disusun oleh WHO. Dalam hal ini terdapat penyebab utama mengapa himbauan WHO terkesan tidak dijalankan oleh negara-negara anggotanya. Yakni WHO merupakan badan internasional khusus yang berfokus di bidang kesehatan secara global dan di bawah naungan Persatuan Bangsa-Bangsa. WHO bukan institusi internasional yang memiliki kekuatan mengikat selayaknya World Trade Organization atau WTO yang memiliki kekuatan untuk memberi sanksi pada negara-negara anggotanya tidak patuh atau melanggar perjanjian. WHO tidak memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada negara-negara anggotanya. Terlebih, anggaran per tahun operasional WHO hanya berkisar 2 miliar US dollar pada tahun 2019. Jumlah tersebut dibilang sangat kecil untuk ukuran badan PBB. Pada kasus WHO, organisasi ini dituduh oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump bahwa mereka dianggap terlalu lambat dalam membantu pencegahan penyebaran COVID-19 dan dianggap cenderung mengutamakan China sebagai mitra utama dalam mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu, beberapa senator Partai Republik Amerika Serikat juga mengatakan hal yang serupa. Senator Marco Rubio menuduh WHO telah bekerja sama dengan pemerintah Cina untuk saling menutupi kelemahan-kelemahannya. Sedangkan Senator Rick Scott menuduh WHO membantu pemerintah Cina dalam memberikan informasi palsu tentang jumlah korban COVID-19 di Cina. WHO selama ini dianggap sebagai legitimasi dari tata kelola kesehatan dunia atau Global Health Governance yang sudah mapan. Namun hari ini tekanan yang dialami WHO tidak hanya dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang dianggap pandemi terbesar semenjak WHO berdiri, namun tekanan terbesar justru muncul dari negara-negara anggotanya sendiri.
Tuduhan-tuduhan ini dilancarkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, beserta beberapa politisi Partai Republik Amerika Serikat terkait netralis WHO. Amerika Serikat masih menyibukkan diri dengan konvensi partai-partai politiknya dan masih memilih untuk tidak menutup sekolah-sekolah dan fasilitas umum hingga tanggal 16 Maret 2020. Dengan demikian, Amerika Serikat memutuskan untuk tidak lagi memberikan dukungan secara material untuk WHO pada tanggal 30 Mei 2020. Negara-negara tersebut memilih untuk menjaga jarak dari institusi internasional seperti WHO. Organisasi ini pun tidak berbuat banyak karena memiliki mekanisme khusus dalam mendisiplinkan negara-negara anggotanya seperti yang dimiliki oleh WTO. Dalam pandemi COVID-19, negara-negara besar memang terkesan tidak menggubris himbauan-himbauan WHO dalam mencegah penyebaran virus COVID-19, diantaranya adalah Inggris dan Belanda. Mereka yang justru mengambil sikap dan menjalankan program herd immunity dan kemudian dianggap gagal. Herd immunity berfokus menciptakan kondisi yang membuat orang dalam suatu lingkungan memiliki imunitas untuk mencegah virus tersebut masuk ke tubuhnya. Setelah menciptakan lingkungan yang berisi orang yang dekat tingkat kekebalan tinggi, maka virus itu dianggap akan hilang sendirinya. Sekian dari saya, terima kasih.